Wijaya Kusuma merupakan tanaman yang sakral bagi masyarakat Jawa. Bahkan pemerintah Kabupaten Cilacap menetapkan kembang Wijaya Kusuma sebagai ikon simbol Kabupaten Cilacap. Tanaman Wijaya Kusuma yang memiliki nama ilmiah Epiphyllum anguliger berdasarkan penelitian memiliki efek farmakologis yang signifikan seperti antiinflamasi, antioksidan, dan antimikroba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Kisrindiana Subroto dan dua anggota saya Agus Tarwanto dan saya Novita Dian Susilowati. Kami mengikuti lomba Krenova tingkat Kabupaten Cilacap dalam kategori umum. Di sini kami berasal dari Padepokan Wijaya Kusuma Herbs. Padepokan Wijaya Kusuma Herbs, sehat, waras, selamat. Pada kesempatan yang baik kali ini, kami akan mempresentasikan karya penelitian kami yang berjudul Antibiotik Topikal dari Tanaman Wijaya Kusuma sebagai minyak terapi pembasmi nyamuk. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana metode optimalisasi formulasi antibiotik topikal dari tanaman Wijaya Kusuma yang disinergikan dengan bahan-bahan lainnya yang sesuai dengan standar farmasi modern? Yang kedua, bagaimana efektivitas penggunaan antibiotik dari tanaman Wijaya Kusuma sebagai minyak terapi untuk membasmi nyamuk? Tujuan dari penelitian kami adalah yang pertama, mengetahui cara melakukan optimalisasi formulasi antibiotik topikal dari tanaman Wijaya Kusuma yang disinergikan dengan bahan-bahan lainnya sesuai dengan standar farmasi modern. Yang kedua, mengetahui efektivitas penggunaan antibiotik topikal sebagai minyak terapi untuk membasmi nyamuk. Penelitian kami juga memiliki beberapa manfaat penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui cara melakukan optimalisasi formulasi antibiotik topikal dari tanaman Wijaya Kusuma yang disinergikan dengan bahan-bahan lainnya yang sesuai dengan standar farmasi modern. Yang kedua, mengetahui efektivitas penggunaan minyak terapi yang tidak hanya sebagai minyak urut dan lulur, tetapi bisa pula digunakan untuk pembasmi nyamuk. Penelitian ini didasarkan kepada jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang menyatakan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 disebutkan bahwa cairan obat luar adalah sediaan obat tradisional berupa minyak, larutan, suspensi, atau emulsi terbuat dari simplicia dan atau ekstrak yang digunakan sebagai obat luar menurut Lukito tahun 2019. Antibiotik topikal adalah sediaan yang penggunaannya pada kulit dengan tujuan untuk menghasilkan efek lokal seperti lotion, salep, dan krim menurut Suharyanto tahun 2018. VCO memiliki kandungan asam lemak rantai menengah atau medium chain fatty acid yang cukup tinggi. MCFA yang paling banyak terkandung dalam VCO adalah asam laurat menurut Hari tahun 2017. Asam laurat dalam VCO terbukti bersifat antivirus, antibakteri, dan antiprotozoa. Asam laurat juga memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi menurut Karau tahun 2014. Kandungan fitokimia dari tanaman Wijaya Kusuma adalah asam sitrat yang berkhasiat menghentikan pendarahan atau hemostatik, meredakan batuk dan dahak, serta anti radang menurut Hasanuddin tahun 2015. Sambung Jawa memiliki aktivitas antifungal, anti-amebik, larvasida, antimikroba, antioksidan, anti alergi, dan analgetik menurut Fadli tahun 2015, serta memiliki aktivitas anti-diabetes, anti-proliferasi, anti-hipertensi, antibakteri, organ protection, peningkatan fungsi seksual,
antioksidan, dan identifikasi hipoglikemik menurut Putri tahun 2017. Daun sambang ketih mengandung flavonoid, polifenol, dan tanin. Hasil pengujian secara in vitro menunjukkan bahwa daun sambang ketih termasuk dalam golongan antioksidan yang sangat aktif menurut Sandi Utama tahun 2014. Pratawali sering digunakan sebagai obat untuk demam, kolera, rematik, penyakit kuning, dan diabetes tipe 2 menurut Wiratno tahun 2019. Tanaman pratawali mengandung senyawa aktif tinokrisposid yang berfungsi sebagai anti malaria menurut Malik tahun 2015. Sambiloto mengandung senyawa aktif andrograpolid yang bersifat antibakteri menurut Sikumalai tahun 2016. Nikotin dalam tembakau merupakan senyawa alkaloid utama dalam daun tembakau yang memiliki aktivitas sebagai insektisida menurut Aji tahun 2015. Ekstrak tembakau, aktivitas larvasidanya terhadap nyamuk Aedes aegypti termasuk cukup bagus menurut Handayani tahun 2018. Penelitian dilakukan pada bulan April hingga Desember 2020 di Rumah Peneliti Jalan Petir, RT 6 RW 1 Maus Kidul, Cilacap. Untuk uji laboratorium dilakukan di Laboratorium Kimia FSM UKSW Surakarta. Penelitian dilakukan dengan mengikuti pengalaman empiris orang-orang terdahulu dengan metode maserasi atau perendaman menggunakan pelarut VCO. Bahan-bahan yang digunakan adalah 1. Tanaman wijaya kusuma, 2. Daun sambung nyawa, 3. Daun sambang darah, 4. Rotowali, 5. Daun tembakau, dan 6. Ada VCO. Alat dan bahan yang diperlukan: 1. Pisau, 2. Botol, 3. Gelas ukur, 4. Wadah, dan 5. Saringan. Pengumpulan data menggunakan uji kualitas produk dan uji kandungan senyawa aktifnya. Analisis data menggunakan analisis deskriptif statistik dan analisis aktivitas anti nyamuk. Pembuatan antibiotik topikal dilakukan dengan metode meserasi atau perendaman. Bahan-bahan aktif yang akan dimeserasi terlebih dahulu dikeringkan hingga kadar air di bawah 10%. Media yang dilakukan untuk melarutkan senyawa aktifnya adalah VCO. Setelah itu dilakukan serangkaian pengujian. Pengukuran kualitas produk menggunakan parameter kekentalan cairan, kandungan antioksidan, aktivitas antibakteri, dan analisis kandungan senyawa bioaktif yang dilakukan di Laboratorium Kimia FSM UKSW Surakarta dengan hasil berikut. Antibiotik topikal diukur dengan menggunakan viskositas Oswald 20 derajat Celcius. Hasil pengukuran diperoleh data bahwa antibiotik topikal Wijaya Kusuma memiliki viskositas 22,561 centripose. Analisis pengukuran kandungan antioksidan dilakukan dengan metode persen inhibis DPPH. Hasil pengukuran data diperoleh bahwa 50.000 ppm antibiotik topikal Wijaya Kusuma memiliki kandungan antioksidan sebesar 51,6%. Uji aktivitas antibakteri dilakukan terhadap bakteri gram positif dengan sampel Bacillus subtilis dan bakteri gram negatif dengan sampel Escherichia coli. Dengan hasil, antibiotik topikal ini memiliki antibakteri yang kuat. Pengukuran flavonoid, tanin, dan fenolat dilakukan dengan menggunakan pengukuran preparasi spektro. Hasilnya diperoleh data bahwa kandungan flavonoid memiliki 15,51 mg quercetin ekuivalen per mililiter. Kandungan fenolat memiliki 8,11 mg gallic acid ekuivalen per mililiter, serta kandungan tanin memiliki 11,3 tanin acid ekuivalen per mililiter. Uji aktivitas nyamuk dilakukan dengan cara mendekatkan antibiotik topikal pada nyamuk. Aroma dari produk membuat nyamuk mabuk dan sempoyongan. Dengan demikian, antibiotik topikal bisa aman dari gangguan nyamuk.
Harga produk antibiotik topikal ini adalah 9.700 dengan harga jual 12.800. Target pasar yang kami sasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, domestik, yaitu orang-orang yang membutuhkan obat-obatan herbal, khususnya pasien terapis herbal berbahan ramuan tradisional. Yang kedua, nasional dan internasional, melakukan promosi melalui media sosial dan lapak online yang menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia dan dunia. Promosi dan penjualan dilakukan secara langsung dan melalui media serta lapak online seperti Facebook, Instagram, dan Shopee. Kesimpulan dari penelitian kami adalah yang pertama, antibiotik topikal dibuat dengan menggunakan metode maserasi dengan merendam tanaman Wijaya Kusuma, sambung nyawa, sambang darah, dan daun tembakau yang sudah dikeringkan hingga kadar air di bawah 10% dengan menggunakan visio. Yang kedua, pengentalan sesuai dengan fase pada minyak terapi memiliki antibiotik yang kuat, antibakteri yang kuat, mengandung flavonoid, tanin, dan fenolat serta efektif mengusir nyamuk. Saran penelitian kami adalah kami menyarankan agar penelitian ini terus dikembangkan lebih lanjut untuk mengetahui dampak farmakologi yang lebih akurat yang diperoleh dari pemakaian antibiotik topikal. Ayo sedulur, aja kelalen melu partisipasi nang lomba Krenova tingkat Kabupaten Cilacap. Krenova, kreativitas inovasi masyarakat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.